Kita beralih ke wilayah Bekasi, pemirsa. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam kamar kos yang berada di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, ini guna untuk mengetahui apa penyebab kematian korban, polisi langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Sylvia Marliana, jadi wanita usia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kosnya. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Warga mengatakan memang sempat terlihat polisi sekitar pukul 10 malam di area kos-kosan. Dan korban juga merupakan penghuni baru dan jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Jadi warga pun tak mengetahui sebenarnya apa aktivitas seharian dari korban. Kasus penemuan mayat wanita muda dalam kamar kos ini kemudian saat ini sedang ditangani oleh Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Ini memang kalau sejauh ini informasi yang beredar masih penuh tanda tanya, Philip. Ya. Dan juga ada yang mengatakan informasinya sempat ada yang melihat pria di sekitar kos-kosan tersebut, begitu kan. Kemudian apa fakta yang sebenarnya bisa ditemukan oleh polisi karena saat ini kan sudah ditangani langsung oleh pihak kepolisian di wilayah Bekasi, begitu ya. Coba kami langsung ajak Anda pemirsa berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, ada AKBP Braille Arnold Rondonuwo. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Ya Pak Kasat, sejauh ini apa kesimpulan yang bisa dibuat oleh pihak kepolisian dengan berbagai fakta yang sudah ditemu di lapangan? Apakah ini kemudian memang merupakan korban pembunuhan? Siap. Baik Mbak, terima kasih. Jadi dalam waktu 4 kali 24 jam, kami dalam hal ini Satreskrim, kemudian ditindaklanjuti oleh tim Unit Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah melakukan serangkaian kegiatan dari penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak kurang lebih 11 orang. Kemudian terhadap TKP juga sudah kami lakukan olah TKP. Korban kami lakukan otopsi dan didapati fakta bahwa korban ini meninggal akibat adanya kerusakan pada cincin tenggorokan, Mbak. Akibat kekerasan benda tumpul. Berangkat dari fakta yang kami kumpulkan dan kami dapati, kemudian kami menyimpulkan bahwa korban ini meninggal akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Dari hasil fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti, kemudian kami tadi malam sekitar pukul 23.18 WIB telah berhasil mengamankan terduga pelaku dengan inisial AH, umur 29 tahun, yang kami amankan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setelah yang bersangkutan dalam pelarian. Demikian, Pak. Baik, sejauh ini Pak Kasat, apa kemudian yang berhasil digali oleh pihak kepolisian terkait hubungan dari pelaku maupun korban, begitu Pak Kasat? Baik, jadi motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan pelaku cemburu terhadap korban. Baik. Sehingga diawali dengan percekcokan pada pagi hari, kemudian yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan pembunuhan dengan cara memiting atau mencekik leher daripada korban. Oke, apakah kemudian ini memang sudah direncanakan atau bagaimana Pak? Apakah ini hanya Aksi spontan begitu aksi Pak? spontan dari masalah yang baru terjadi atau memang sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari?
Kami menduga dari beberapa petunjuk bahwa sudah ada percekcokan, perselisihan antara korban dengan pelaku beberapa hari sebelumnya. Oke, Pak Kasat, jika memang dari motif ini pelaku merasa cemburu, artinya antara pelaku dan korban ini apakah menjalin hubungan asmara, begitu Pak Kasat? Dari petunjuk yang kami dapati, pelaku dan korban ini nikah siri. Oke. Oh. Apakah kemudian pelaku ini Pak yang sudah Anda amankan ini sebenarnya sudah berkeluarga atau belum? Pelaku dalam hal ini sudah berkeluarga. Baik. Oke, sehingga memang penangkatan di wilayah Lebak itu apakah hasil dari pelarian dari pelaku atau memang kemudian pelaku memang beraktivitas di wilayah tersebut? Yang bersangkutan dalam pelarian, Mbak. Oh, memang sudah berniat ya. Sementara itu tanggapan dari keluarga korban seperti apa Pak? Hasil dari penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, keseharian dari korban, begitu? Keseharian dari korban yang bersangkutan bekerja sebagai terapis di salah satu tempat spa yang ada di Kota Bekasi. Oke, tapi sejauh ini dari hasil penyidikan polisi, apakah memang pelaku ini memiliki track record atau rekam jejak kriminal Pak sebelumnya? Sebelumnya belum dapat kami buktikan, Mbak, sementara kami dalami karena pelaku dan personel kami masih dalam perjalanan untuk kembali ke Jakarta, Mbak. Oke. Pak, mungkin sedikit juga kami penasaran dari keterangan para saksi, apakah warga sekitar juga mengetahui ketika pelaku ini melancarkan aksinya ke korban, apakah ada sempat yang berteriak minta tolong atau seperti apa saat itu? Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan kita tidak ada yang menyaksikan secara langsung, Mbak. Jadi ini kejadian di dalam kamar antara pelaku dan korban. Oke, untuk pasal yang akan disangkakan Pak dan ancaman hukuman terhadap pelaku silakan. Pasal yang disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 458 tentang terkait pembunuhan. Kemudian ancaman penjara paling lama 15 tahun. Apabila dilakukan terhadap istri atau keluarga, pidananya dapat ditambah 1/3 dengan undang-undang yang KUHP yang baru tahun 2023. Ada unsur pemberat juga di sana. Baik, terima kasih ya KBP Brayel Arnold Rondonuwu, Kasaraskim Polres Metro Bekasi Kota atas waktu bersama kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih.